sehari berbeda studi. Rapat dapat pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 daerah dan wakil kepala daerah selanjutnya pada pasal 69 kepada kepala daerah juga mempunyai penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Dokumen yang wajib diserahkan oleh Bupati kepada DPRD setiap 1 tahun sekali. Fungsinya adalah sebagai check and balance. DPRD punya fungsi pengawasan, yaitu menilai kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini adalah Bupati dan juga eksekutif, dalam semua bidang yang telah dikerjakan. Jadi nanti dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kemudian keagamaan, kewartawanan juga, ya kan, kehumasan, kominfo, lingkungan hidup, dan semua bidang itu dijelaskan di dalam, ya kita cocokkan mulai dari program, kemudian kegiatan, kemudian juga sasarannya. Jadi kan Bupati punya sasaran setahun bangun jalan misalkan 100 km, targetnya termasuk realisasi anggaran. Nah, saat ini fokusnya pemerintah daerah itu adalah ya realisasi anggaran atau keterserapan anggaran itu harus tinggi. Jadi kami mengusulkan nanti ini kan masih dalam waktu 1 bulan ke depan ini kan DPRD akan membahas dan juga menilai kinerja Bupati melalui dokumen LKPJ. Nanti per OPD perangkat daerah itu akan ada ya penilaian. Misalkan Dinas Pendidikan ini keterserapan anggaran berapa persen, kinerjanya bagaimana, kemudian JPO berapa persen, dan sebagainya. Salah satu output pembangunan itu adalah keterserapan anggaran, salah satunya selain kualitas. Nah, keterserapan anggaran itu kami minta menjadi dasar Bupati untuk menilai kinerja OPD. Jadi OPD yang berkinerja rendah, jadi mulai kepala OPD-nya, kemudian kabitnya, sekretarisnya, sampai mungkin kasihnya, sampai dengan PNS maupun staf yang ada di situ, itu seharusnya untuk TPP-nya jangan diberikan secara penuh. Jangan diberikan secara penuh. Tetapi bagi yang OPD yang memenuhi target itu harus bahkan melebihi target, itu harus diberikan reward, yaitu tambahan. Saya sudah belajar dari 2 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu di Sidoarjo dan juga di tempat yang lain, ya. Saya baru belajar dua titik. Jadi tiap OPD itu gajinya bisa berbeda-beda. Misalkan bapak-bapak kita yang ada di DPUPR itu bisa nanti gajinya beda dengan yang di Dinas Pendidikan, bisa beda dengan yang di lingkungan hidup, dan itu selisihnya agak banyak. Kalau di Blora mungkin kan selisihnya kecil, sedikit ya? Karena tipenya mungkin tipe OPD ini A, tipe OPD ini B, mungkin selisihnya kan sedikit. Tapi kalau di Sidoarjo itu Mas, itu selisihnya banyak, sehingga cara cepet-cepetan kerja itu dia melayani rakyat ya, indeks kepuasan publiknya itu tinggi. Itu salah satunya adalah ukurannya adalah kinerja keterserapan anggaran. Bisa saja bahkan selisihnya bisa sampai 2 juta per orang. Terkait ini apa Pak, dari apa yang sudah disampaikan Bupati ini dari DPRD, apakah ada sedikit kritis atau seperti kalau apa? Kalau secara makro saya pikir masih normatif sesuai apa yang menjadi visi misi ya. Pertama karena titik beratnya kan di pembangunan khususnya infrastruktur jalan. Jadi titik beratnya kan di tahun kemarin kita bisa membangun pakai dana 307 miliar untuk infrastruktur. Ya, jalan, jembatan, sumber daya air dan sebagainya. Sedangkan di tahun 2023 ini sangat minim. Mungkin nggak ada sampai 100 miliar mungkin untuk pembangunan infrastruktur. Jadi jumlahnya akan kelihatan terlalu sepertiganya. Nah, semoga nanti impres yang dikomunikasikan ke pusat itu benar-benar realisasi, karena di situ kan ada 5 titik ya yang dari pusat, lelangnya pusat ya. Tetapi
Itu semoga kita berdoa bersama agar itu clear sehingga Gelora akan lebih bagus. Tapi kalau saya bicara yang APBD ini, kita pembangunan infrastrukturnya cuma sepertiga dari yang tahun kemarin. Jadi KPI seperti tahun sebelumnya. Yang mana? Antisipasi anggaran. Oh Di belakang. ya kita upayakan, ada beberapa yang sudah kita lelang yang besar-besar. Untuk ruas jalan seperti Gagan sampai Todaran kan sudah dilaksanakan. Karena tahun ini dari sisi anggaran kita tidak sebesar tahun kemarin. Anggaran kemarin infrastruktur aja hampir berapa ratus ya, 300 lebih, sekarang paling sekitar 50-an. Jadi dari sisi kita optimis, dari pengalaman kemarin kita sudah bisa capai, tentunya tahun ini insya Allah kita capai. Jadi sekarang dalam proses perencanaan semua, targetnya awal April maksimal sudah bisa kita launching. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.